Demo mahasiswa tolak Jokowi 3 periode di Makassar ricuh, Istana Bogor jadi sasaran aksi. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya. Hal yang lain juga perlu saya tegaskan. Ketika konstitusi itu membolehkan, harus jadi catatan ya, ketika konstitusi itu membolehkan, dan ranahnya itu kan ada di DPD, DPR RI, juga MPR. Jadi kami, pengurus ABSI tidak punya kewenangan untuk boleh atau tidak atau kaitan hal tersebut. Nah, desain 3 periode ini kan butuh prakondisi penyesuaian di kalangan elit dan di kalangan rakyat. Saya melihat ini adalah prakondisi di mana ya kan ini persiapan kepada Jokowi 3 periode itu. Makanya wacananya menggema seperti itu. Seminggu yang lalu itu kan ada pertemuan relawan Jokowi itu ribuan. Dan itu juga mengatakan bahwa dalam di kawas-kawasnya itu bahwa milu Jokowi 2024. Artinya siap dia mendukung Jokowi di 2024. Saya nggak paham ya, kenapa orang-orang ini pada ribut Jokowi 3 periode di saat dunia dan kita sedang menghadapi krisis energi sebentar lagi. Sudah jelas kalau konsep presiden 3 periode ini akan melanggar konstitusi. Tapi nggak tahu kenapa juga banyak orang yang sibuk sekali membahas wacana itu. Dari sisi oposisi, mulai digelar demo-demo untuk menolak wacana 3 periode ini. Mulai emak-emak sampai mahasiswa sedikit-sedikit turun ke jalan membangun narasi kalau presiden 3 periode itu melanggar konstitusi. Aksi ratusan mahasiswa menolak masa jabatan Joko Widodo 3 periode diwarnai bakar ban dan menutup jalur Jalan Sultan Alauddin Makassar pada Kamis sore. Mereka memblokade satu jalur tepatnya di depan kampus Unismu Makassar. Pengunjuk rasa tergabung dari Aliansi Unismu 1. Pengunjuk rasa menghentikan untuk dan juga truk yang dijadikan panggung orasi. Silih berganti orator bergantian menyuarakan tuntutan mereka, tolak 3 periode Jokowi, turunkan Ketua DPR RI dari jabatan, hidup mahasiswa, teriak sang orator di atas truk. Di tengah jalan mereka juga membakar ban, kupulan asap tebal pun terjadi, klakson mobil dan juga motor tak terhindarkan. Hal itu karena pengendara mobil dan motor kesal, apalagi waktu sudah mau berbuka puasa. Sesekali, warga pun berteriak agar mahasiswa segera membuka jalan, di mana hal itu sempat diwarnai oleh kericuhan. Unjuk rasa tepat di depan kampus Unismu Makassar, awalnya unjuk rasa berjalan kondusif. Ratusan mahasiswa menutup jalan dengan memberhentikan mobil truk di sana dan mereka silih berganti berorasi menyuarakan tuntutan. Akibat blokade jalan itu, kemacetan parah tak terhindarkan. Pengendara yang kesal membunyikan klakson mereka. Di pertengahan demonstrasi, tiba-tiba mahasiswa dan pengendara berselisih. Mereka menamakan diri Aliansi Rakyat Miskin Kota itu berunjuk rasa dengan membakar ban bekas. Awalnya unjuk rasa berlangsung damai dengan aksi bakar ban dan membuat barisan simpul yang menutup satu jalur ruas Jalan AP Petarani. Namun saat pengunjuk rasa mencoba menutup 2 jalur AP Petarani, polisi yang berjaga pun menghalau hingga kedua kubu bersitegang dan terlibat saling dorong. Aksi saling dorong itu pun berlanjut dengan aksi kejar-kejaran hingga mahasiswa berhasil digiring mundur ke Jalan AP Petarani. Saat aksi kejar-kejaran itu berlangsung, seorang mahasiswa terlihat tersungkur dan mulutnya mengeluarkan darah. Sementara itu, Kabak Ops Polrestabes Makassar, AKBP Darminto mengatakan pihaknya membubarkan unjuk rasa lantaran salah satu dari mereka hendak memukul mobil pengendara. Pihaknya juga mengaku membubarkan pengunjuk rasa sudah sesuai dengan prosedur. Adapun isu utama yang disuarakan pengunjuk rasa yaitu terkait wacana penundaan pemilu. Isu utama itu dituliskan dalam spanduk yang dibentangkan pengunjuk rasa. Menurut pengunjuk rasa, penundaan pemilu bakal berdampak polemik sosial yang begitu meluas. Belum lagi persoalan kelangkaan naiknya minyak goreng dan harga BBM dianggap belum dapat menuntaskan rezim Joko Widodo. Adapun isu yang diangkat yaitu menolak penundaan pemilu 3 periode, kata Jenderal Lapangan Aksi Sukirman S. Dauturu ditemui salah aksi. Menurutnya, penundaan pemilu rawan menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat. Wacana Jokowi 3 periode juga, kata dia, dianggap sebagai bentuk upaya pelanggaran konstitusi. Selain itu, pihaknya juga mendesak Ketua DPR RI Puan Maharani agar segera mundur. Pasalnya ia curiga keberadaan Puan Maharani bakal melanggengkan penundaan pemilu.
Unjuk rasa penolakan penundaan pemilu itu juga ditegaskan Sukirman bakal berlangsung berjilid-jilid jika tak diindahkan pemerintah. Mahasiswa Jambi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus demo di lokasi kunjungan Presiden Jokowi pada Kamis kemarin. Demonstrasi aktivis mahasiswa dari PMKRI, GMKI, GMNI, IMM, KAMI, HMI, dan PMII digelar di Pasar Angso Duo yang merupakan lokasi pertama dikunjungi Jokowi di Jambi hari ini. Ada 3 tuntutan yang disampaikan demo mahasiswa. Yang pertama, menolak perpanjangan jabatan Presiden 3 periode. Kedua, menurunkan harga minyak goreng. Dan ketiga, pemerintah harus memastikan mampu ketersediaan bahan bakar minyak. Namun aksi mahasiswa ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo meninggalkan Pasar Angso Duo. Mereka terhalang melakukan aksinya karena ketatnya pengamanan terhadap orang nomor 1 di Indonesia itu. Selain itu, aksi di Istana Bogor pada Jumat 8 April. Dari informasi yang didapat Tribunnews.com, mahasiswa juga berencana melakukan aksi di Istana Bogor pada Jumat 8 April. Hal itu tertulis dalam undangan yang beredar. Kami Aliansi BEM Sebogor mengajak seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat untuk membersamai kami dalam aksi Bogor menggugat istana. Di mana demo 11 April 2022 juga diduga bakal menjadi agenda pelengseran Jokowi. Niko Silalahi pun bilang, kita siap. Belakangan ini publik heboh dengan wacana demo besar-besaran yang akan digencarkan oleh mahasiswa dan buruh pada tanggal 11 April mendatang. Ramai dibahas di media sosial, wacana demo 11 April diduga bakal jadi agenda pelengseran pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu yang memberikan tanggapan soal isu demo ini yakni aktivis Niko Silalahi. Ia mendukung penuh aksi yang bakal diselenggarakan oleh mahasiswa ini. Tak tanggung-tanggung, Niko mengatakan bahwa ia siap ikut ke dalam barisan untuk menghancurkan rezim Jokowi. Aktivis itu mengingatkan para oligarki dan pemerintah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kita siap untuk aksi besar-besaran 11 April 2022. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Hancurkan rezim penghamba oligarki, budak kartel. Di mana seperti diketahui, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI mengklaim akan melakukan demo besar-besaran pada pertengahan April 2022. Demo ini digencarkan dalam rangka menanggapi isu Jokowi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden yang saat ini marak lagi disuarakan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Bayu Satria Utomo menegaskan pihaknya belum memutuskan untuk turun aksi pada tanggal 11 April mendatang. Dia mengaku bahwa kondisi gerakan mahasiswa hingga saat ini masih cair. Belum ada rencana apa-apa, namun dia pun mengatakan segala hal masih bisa terjadi tergantung pada keputusan hasil konsolidasi yang dilaksanakan. Di mana sebelumnya beredar kabar bahwa sejumlah elemen mahasiswa akan mengadakan aksi unjuk rasa pada tanggal 11 April. Unjuk rasa ini bentuk respon atas kondisi Indonesia seperti kelangkaan minyak goreng, naiknya PPN dan juga Pertamax hingga munculnya wacana 3 periode Presiden Jokowi. Bahkan dari beberapa poster yang beredar di media sosial, bukan hanya mahasiswa yang akan turun aksi pada tanggal 11 April, seperti Gerakan Intelektual Islam GII, Pemuda Muslim Tangerang 47, dan Pendekar Banter Rider Club atau PBRC menyatakan akan turun aksi pada tanggal 11 April mendatang. Lebih lanjut, Bayu juga menjelaskan BEM UI pada tanggal 1 April turun aksi tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia alias AMI. AMI ini sengaja dibentuk pada awal tahun 2022 untuk merespon kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.